Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama, yang pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan perkataan Al-Imam rahimahullahu taala terkait dengan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan dari asyirik dan mengajak manusia kepada tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dari asyirik dan mengajak manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyebutkan dalil tentang hal ini dalam surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7 yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Alaq. Setelah surat Al-Alaq, Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa atau berhala maka tinggalkanlah, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud untuk mendapatkan yang lebih banyak, wali rabbika fasbir, dan untuk Rabbmu maka bersabarlah. Di mana Al-Imam menyebutkan kum fa'anzir, makna kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan, maknanya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan manusia an syirki wa yad'u ila tauhid. Jadi makna atau tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala kum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan, maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk berdakwah
memperingatkan manusia daripada syirik dan menyeru manusia kepada tauhid. Dan ini sudah kita jelaskan bahwa ini adalah hakikat daripada kalimat yang senantiasa kita ikrarkan, yaitu la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya, karena di dalam kalimat ini mengandung perintah untuk melakukan tauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhi syirik. Karena kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Pertama la ilaha, kemudian yang kedua illallah. La ilaha artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Jadi kita nafikan semua sesembahan. Kita tolak semua sesembahan. Kemudian kita tetapkan sesembahan dan peribadatan kita hanya kepada Allah SWT. Tatkala kita menafikan semua sesembahan, intinya kita menafikan dengan bertauhid kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maknanya kata beliau, tahhir a'malaka minasyirik, sucikan dan bersihkan semua amal perbuatanmu dari noda-noda syirik maksudnya. Jadi kita diperintahkan bertauhid dan kita diperintahkan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian makna warrujza fahjur, adapun dosa maka jauhilah, atau berhala maka jauhilah, tinggalkanlah. Maka beliau lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ar-rujz artinya adalah al-asnam, yakni berhala. Wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa 'aliha, sedangkan makna meninggalkan adalah berlepas diri darinya dan juga berlepas diri dari orang-orang yang mengibadatinya. Ini penjelasan singkat yang beliau sebutkan tentang ayat atau beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada beliau tatkala beliau diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian beliau berkata, akan kita lanjutkan pembahasan, akhadha ala hada asra sinin yad'u ila tauhid. Beliau melaksanakan tugas ini di kota Makkah selama asra sinin. Berapa tahun? Selama 10 tahun. Karena ceritanya setelahnya nanti ada kelanjutan ya yang dimaksudkan oleh beliau. Jadi 10 tahun beliau menjalankan tugas ini, terus mengajak manusia kepada tauhid kepada Allah. Wa ba'dal ashri, kata beliau, setelah berlalunya 10 tahun, urija bihi ila sama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke atas langit. Ya, ini cerita tentang Isra dan Mi'raj. Ikhwan kaum muslimin wa akhwat kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini para pensyarah kitab ini menjelaskan ya sedikit tentang penjelasan perkataan Al-Imam rahimahullah taala bahwa selama 10 tahun beliau menjalankan tugas ini dengan hambatan, tantangan dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada beliau seperti dukungan. Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada beliau seperti hiburan, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau untuk naik ke atas langit, melakukan perjalanan yang sangat luar biasa. Ya, perjalanan yang sangat luar biasa. Yang kita kenal dengan sebutan Al-Isra wal Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Al-Isra, ya Al-Isra artinya perjalanan di waktu malam. Perjalanan di waktu malam, sedangkan Mi'raj artinya naik ke atas. Ya, Mi'raj artinya naik ke atas. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik ke atas. Ikhwani kaum muslimin yang muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu sedang berada di dekat Ka'bah ya. Maka datanglah Jibril alaihi salatu wassalam. Datanglah Jibril alaihi assalatu wassalam
Bahkan disebutkan kala itu beliau sedang tertidur ya. Sebagian riwayat mengatakan di Hijr, beliau sedang tertidur, kiranya datanglah malaikat. Kemudian Nabi SAW dibelah dadanya. Dada Nabi dibelah dari ujung leher sampai bawah perut, dibelah. Kemudian dikeluarkan jantung beliau alaihi salatu wassalam, ya, dikeluarkan. Kemudian dibawakan bejana yang terbuat dari emas, ya, yang dipenuhi dengan iman. Kemudian dicuci jantung Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bejana tersebut, kemudian dikembalikan dan kembali dijahit. Ya. Setelah itu maka didatangkanlah kendaraan yang kata Rasulullah SAW dunal bagal wa fawqal himar abyad. Kendaraan yang lebih kecil dari bagal tapi lebih besar dari himar. Lebih kecil dari bagal tapi lebih besar dari himar. Warnanya putih. Dan ini adalah buraq. Ini adalah buraq. Dan buraq ini adalah kendaraan malaikat dan juga kendaraan para nabi. Jadi para nabi dahulu juga memakai dalam perjalanan khusus, mereka juga memakai kendaraannya ini. Maka tatkala ditanya, ya Abu Hamzah, wahai Anas, apakah ini disebut dengan buraq? Maka Anas mengatakan, ya, ini buraq. Yada'u khatwahu inda aqsa tarfi. Di mana satu langkahnya itu sejauh pandangan matanya. Satu langkahnya itu sejauh pandangan matanya. Ya, dan telah diberikan pelana di atasnya dan juga dibuat tali kekang yang bisa dipegang. Falamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarkabah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin naik, kiranya buraq tidak mau dinaiki oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia agak meronta. Faqala lahu Jibril alaihi salatu wasallam, maka Jibril berkata kepada buraq, "Abi Muhammadin taf'alu hadha?" Buraq, apakah engkau melawan tatkala akan dinaiki oleh siapa? Muhammad. Tidak ada manusia yang pernah menaiki punggungmu ini yang lebih mulia daripada dia. Maka akhirnya buraq disebutkan farfad, bergetar dan berkeringat, kemudian dia tenang. Barulah Nabi naik di atas. Nabi SAW mengatakan faraqibtuhu, maka aku menaikinya hatta ataitu Baitul Maqdis. Sampailah aku di Baitul Maqdis. Kemudian aku ikat buraq ini di tempat yang para nabi pernah mengikatnya di tempat tersebut. Kemudian aku masuk masjid dan melakukan salat 2 rakaat, kemudian aku pun keluar. Ini kaum muslimin yang disebut dengan Isra, perjalanan malam hari dari Mekkah menuju Baitul Maqdis. Dan dalam perjalanan malam ini dari Mekkah ke Baitul Maqdis banyak yang dilihat oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan dalam banyak riwayat, ya. Di antara yang beliau lihat kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam catatan sejarah sampai belasan kejadian yang beliau lihat dalam perjalanan itu. Di antara yang beliau ceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kuburan yang tercium darinya aroma wangi. Ya, satu kuburan yang tercium darinya aroma wangi. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, "Lamma kanatil lailah allati usriya bi fiha atat alayya raihatun thayyibah. Fa qultu ya Jibril, ma hadhihi raihah thayyibah?" Tatkala aku melakukan perjalanan malam hari dari Mekah menuju Baitul Maqdis, aku mencium wangi. Maka aku bertanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, "Wahai Jibril, ma hadhihi raihatut thayyibah?" Ini harum apa yang aku cium ini? Maka Jibril berkata, "Hadhi raihatu masyiatati ibnati Fir'aun wa auladiha." Ini adalah semerbak harum dari tukang sisir anak putri Fir'aun dan anak laki-lakinya. Qultu wa masya'nuha. Maka aku berkata kepada Jibril, apa ceritanya? Kemudian diceritakan dalam cerita yang masyhur, yang kita semua sudah pernah mendengarnya, yaitu tatkala
ini wanita sedang mensisir pada suatu hari anak putri Fir'aun, itsaqatat al-midra min yadiha. Kiranya sisir tadi tiba-tiba jatuh dari tangannya, jatuh. Tatkala dia menyisir anak putri Fir'aun, tiba-tiba jatuh. Tatkala jatuh maka dia mengambilnya sembari berkata apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Faqalat laha ibnatu Fir'aun, maka anak putri Fir'aun mengatakan, Allah itu Tuhanku. Allah Tuhanku itu maksudnya adalah bapakku, abi, bapakku, karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Qalat la, maka sang penyisir berkata, bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abiki Allah. Akan tapi Rabbku dan Rabb bapakmu, dia adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qalat ukhbiruhu bidzalik. Aku akan kabarkan apa yang kau ucapkan ini kepada bapakku. Qalat na'am, ya kalau kau ingin kabarkan, kabarkan. Fa akhbarathu fada'aha, maka disampaikan kepada Firaun, maka wanita yang kerjanya menyisir rambut anak putri Firaun ini dipanggil. Faqala ya fulana wa inna laki rabban ghairi, wahai fulana, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Faqala na'am rabbi wa rabbukallah. Ya, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril berkata, fa amara binuqratin min nuhasin fa uhmiyat. Diperintahkan untuk didatangkan periuk besar, ya. Periuk besar yang terbuat dari tembaga, ya, terbuat dari tembaga, periuk besar yang terbuat dari tembaga, fa uhmiyat. Kemudian diletakkan padanya air dan dihidupkan api di bawahnya. Ya, dihidupkan api di bawahnya. Summa umira biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Kemudian dia dan anak-anaknya diperintahkan oleh Firaun untuk dimasukkan satu persatu ke dalam air tersebut. Qalat lahu inna li ilaika hajah. Ya, maka sang wanita berkata, aku memiliki satu permintaan kepadamu. Setelah kau bunuh kami semua, ada satu permintaan yang aku minta darimu. Apa itu? Uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid wa tadfinna. Yang aku minta adalah setelah kami mati nanti, maka tulangku dan tulang anak-anakku engkau satukan di dalam satu kain, kemudian kau kuburkan dalam satu kuburan. Qala dzaka laki alaina. Maka Firaun mengatakan, ya, kami akan lakukan apa yang kau minta. Fa amara bi auladiha fa'alqu baina yadayha, maka diperintahkan satu persatu anaknya dimasukkan ke dalam dan dia menyaksikannya. Wahidan, satu demi satu. Hatta ila anintaha ila sabiyin laha murdi, sampai anak yang terakhir disebutkan dalam riwayat ini adalah anak yang masih menyusu dengan wanita ini, anaknya. Ka'annaha taqa'asat min ajli, maka tatkala anaknya akan diambil, karena ini anak-anak yang lebih besar semuanya sudah dimasukkan satu persatu, tinggal anak yang dia gendong yang masih menyusu. Maka tatkala anak tadi akan direbut dari tangannya, maka seakan-akan dia takut, ya, seakan-akan dia sedih sekali. Maka anaknya berkata, ya umma iqtahimi fa inna adzabad dunya ahwan min adzabil akhirah. Wahai ibu, jangan takut. Ya, ibu ini takut dia masuk ke dalam gara-gara memikirkan apa? Anaknya yang masih bayi tersebut. Tapi anaknya berkata, wahai ibu, jangan takut, masuklah, karena sesungguhnya siksa dunia ini jauh lebih ringan daripada siksa di akhirat. Akhirnya ia pun mati karenanya. Ini adalah semerbak harum yang dicium oleh siapa? Oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas berkata, ada 4 anak yang masih kecil yang bisa berbicara. Yang pertama ini, ya, anaknya Masyidah ibnati Fir'aun. Yang kedua siapa? Isa putra Maryam. Yang ketiga, ya, seorang yang anak pelacur, ya, di mana ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel yang dikenal dengan nama Juraij. Yang dikenal dengan nama siapa? Juraij. Tatkala ia sedang sholat, ibunya memanggilnya. Maka dia berkata dalam sholatnya, ya Rabb, ummi wa salati. Ya Allah, mana yang lebih aku dahulukan?
salatku atau panggilan ibuku. Padahal beliau salat sunnah. Seharusnya beliau lebih memenuhi panggilan ibu daripada salat sunnah. Beda kalau dia salat wajib. Ibunya terus manggil, maka dia tetap mengatakan umi wa salat, tapi dia lanjutkan salat sampai 3 kali. Akhirnya ibunya mengatakan, ya karena marah, ibunya mengatakan dengan doa yang mungkin doa ini adalah doa yang kita anggap doa biasa, akan tapi adalah doa yang sangat berat bagi seorang muslim, di mana ibunya mengatakan tidaklah engkau meninggal kecuali engkau melihat wajah pelacur, bukan berzina ya, tapi sekedar melihat wajah pelacur. Jadi melihat wajah pelacur itu musibah. Melihat wajah pelacur itu musibah. Melihat wajah penzina itu musibah. Jadi bukan malah senang kita melihat orang-orang yang melakukan maksiat itu. Ini musibah. Maka subhanallah disebutkan doa ibunya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya terfitnah atau terjadi masalah dalam hidupnya dengan seorang wanita pelacur. Ini tatkala seorang wanita pelacur mengajaknya untuk berzina, dia tidak mau. Kemudian pelacur ini akhirnya berzina dengan seorang pengembala, kemudian hamil. Kemudian setelah melahirkan, dia berkata kepada masyarakat, ini anak dari hasil zinaku dengan si Juraij. Orang-orang berkata Juraij itu berarti hanya menipu kita saja, menunjukkan bentuk ibadah tapi hakikatnya durjana dia. Maka akhirnya tempat ibadahnya dirusak oleh mereka. Maka Juraij mengatakan, kenapa kalian melakukan ini terhadap diriku? Kamu zahirnya saja ahli ibadah, akan tapi engkau melakukan perbuatan nista ini dengan wanita pelacur ini. Maka akhirnya dia sholat. Setelah selesai sholat dan mengatakan, mana anaknya yang masih bayi. Kalau anaknya didatangkan, maka dia tekan perutnya, kemudian mengatakan, wahai anak, siapa bapakmu? Maka anak tadi berkata, bapakku adalah pengembala kambing itu. Ini yang ketiga. Yang keempat, siapa yang keempat? Yang keempat, ini ada satu lagi. Oh iya, di mobil saya pun banyak ada orang mengirimkan buku-buku. Insyaallah dari Sinatun Masjid Raya nanti kita bagi. Yang keempat, yang pertama tadi siapa? Wanita, anak dari wanita yang sedang kita ceritakan. Yang kedua, Isa putra Maryam, maklum. Ceritanya maklum. Kalau Isa putra Maryam diketahui oleh kita semua ya. Di mana tatkala mereka menuduh Maryam melakukan perbuatan zina, maka abuki mar'asawi wa makana ummuki bagiya. Maryam, kau tak punya suami, bapakmu dan ibumu itu orang baik-baik, bukan pelacur. Kenapa engkau bisa melahirkan sedangkan kau tidak punya suami? Maryam hanya diam karena memang dia bernazar untuk tidak berbicara itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Namun dia tunjuk anaknya. Maksudnya kalau kalian ingin bertanya, tanya aja dia ini, jangan tanya saya. Maka akhirnya kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami berbicara dengan seorang anak? Ya, seorang anak bayi, bagaimana kami bisa berbicara dengannya? Kiranya Isa berkata, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Baik, yang ke empat, siapa yang keempat? Akhwat, kalau ada yang bisa jawab, tulis cepat. Yang keempat, baik, yang keempat adalah saksi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya kan? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam digoda oleh wanita yang memiliki kecantikan yang sangat luar biasa dan kedudukan serta kemuliaan, yakni istri seorang menteri besar di negeri Mesir. Wanita yang awalnya memelihara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah dia dibeli. Kiranya wanita ini tertarik dengan ketampanan dan keindahan wajah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan nanti akan kita ceritakan dalam Isra dan Mi'raj. Dalam Mi'raj Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf, kemudian Nabi berkata, kiranya benar beliau telah diberikan oleh Allah setengah daripada keindahan.
wajahnya itu diberikan oleh Allah setengah daripada keindahan. Jadi wanita ini tertarik dengannya, kemudian mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan apa? Zina. Mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan zina, maka akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam melarikan diri. Dia lari dari wanita ini. Kemudian wanita ini tatkala Nabi Yusuf sudah akan keluar dari pintu, dia menarik apa? Bajunya. Sehingga koyak di belakang. Tatkala pintu terbuka, kiranya bertemu dengan sang majikan atau suami dari wanita ini. Ya, maka wanita tadi mengatakan, langsung dia berkata, inilah wanita. Dia langsung berkata, apa balasan yang hendak Paduka berikan kepada seorang yang ingin melakukan keburukan kepada keluarga? Makanya subhanallah, tatkala Allah berbicara tentang tipu daya syaitan, Allah mengatakan tipu daya syaitan itu lemah. Tapi tatkala Allah berbicara tentang tipu daya wanita itu azim, kata Allah, besar. Ya, kalau tipu daya syaitan lemah, kata Allah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, kata Allah. Tapi tatkala Allah berbicara tentang tipu daya wanita, Allah mengatakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita adalah besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini sang aziz menteri itu awalnya memang tidak percaya kecuali hanya pada istrinya, karena sang istri memiliki jabatan dan kedudukan. Bagaimana ia bisa tertarik dengan seorang yang awalnya adalah budak sahaya? Ya, maka dia percaya. Akan tapi Allah SWT berikan bantuan kepada Nabi Yusuf untuk menyingkap kebenaran. Ya, ada seorang anak bayi yang ada di istana tersebut yang berbicara. Dia mengatakan, perhatikan saja, jika seandainya kain atau pakaian yang dipakai Yusuf koyaknya di depan, berarti yang berniat buruk itu adalah Yusuf. Tapi koyaknya kalau di belakang, berarti yang berniat buruk adalah istri. Maka dicek, oh iya benar, rupanya di belakang. Ya, karena kalau di belakang berarti dia lari mau ditarik. Ya, tapi kalau di depan dipaksa sehingga kok dikoyak. Nah, ini yang keempat yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagian para ulama menyebutkan ada ya, beberapa di antaranya yang lebih ya, bukan hanya 4, akan tapi ini yang dinukil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang juga dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan malam itu, Nabi melihat wahwa fi tariqihi ila Baitul Maqdis. Nabi melihat tatkala beliau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis malam itu, qauman turdah ru'usuhum bis-sakhri. Ada beberapa kaum yang kepala mereka dipecahkan dengan menggunakan batu-batu besar. Kepala mereka dipecahkan dengan menggunakan batu-batu besar. Kullama rudikhat adat kama kana. Setiap kali hancur kepalanya, maka kepala tadi dikembalikan seperti sedia kala. La yufattaru anhum min dzalika syai'. Dan itu tidak berhenti-berhenti. Nabi melihat dalam perjalanan itu ada orang-orang yang kepalanya dihancurkan dengan menggunakan batu, tatkala sudah hancur ditimpuk dengan menggunakan batu besar, tatkala sudah hancur kemudian apa? Dikembalikan seperti sedia kala. Qala Jibril, maka Nabi SAW bertanya kepada Jibril karena beliau didampingi oleh Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapa mereka? Qala haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'inda shalah. Maka Jibril berkata, mereka itulah ya Muhammad, orang-orang yang kepala mereka berat dalam mengerjakan salat. Ini ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
melihat seorang lelaki yang mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, yang dia tidak mampu untuk membawanya. Ya, dia kumpulkan kayu bakar, dia ingin pikul, dan dia tidak mampu memikulnya. Tapi dia terus menambah kayu bakar itu. Yang ada saja tidak mampu dia pikul, tapi dia terus menambah, dan dia berusaha untuk apa? Memikulnya. Nambah terus, mau pikul nggak bisa, tapi ditambah terus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadha Jibril? Ini perumpamaan apa wahai Jibril?" Qala hadha rajulun min ummatika takunu indahu amanatun nas la yaqdir ala adaiha wa huwa yuridu ayyahmil alaiha. Ini adalah perumpamaan umatmu ya Muhammad, yang memikul amanah manusia dan dia tidak mampu memikulnya, akan tapi dia paksakan diri untuk memikul. Ini yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam perjalanan itu. Dan banyak ya yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu, sebagaimana kita sebutkan, ada belasan yang disebutkan di sini, ada 13 ya yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi SAW sampai di Masjid Al-Aqsa di Palestina, wa ma'hu Jibril alaihi salatu wassalam, fawajada al-anbiya'a qad jumi'u lahu. Maka Nabi SAW melihat, mendapati kiranya semua para nabi sudah ada di situ. Faqaddama Jibril alaihi salatu wassalam ar-rasul wa shalla bil anbiya imama. Maka Jibril memajukan Nabi untuk menjadi imam semua para nabi. Maka jadilah Nabi kita sebagai imam mereka. Ini subhanallah, ini menunjukkan keutamaan siapa? Keutamaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai itu semua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam summa akhadha biyadi, kemudian Jibril memegang tanganku, fa'araja bi ila sama'id dunya. Ya, Jibril memegang tanganku, kemudian membawaku naik ke atas langit dunia. Falamma ji'tu ila sama'id dunya, tatkala aku sampai ke langit dunia, qala Jibril alaihi salam li khazinis sama', maka Jibril berkata kepada penjaga pintu langit dunia, iftah, bukalah. Faqal man anta, maka penjaga pintu berkata, siapa engkau? Qala Jibril, aku Jibril. Qala wa man ma'ak, dan siapa yang bersama dengan engkau itu wahai Jibril? Qala Muhammad, ini adalah Muhammad. Dan perlu diingat di sini bahwa naiknya beliau itu tidak lagi naik burak ya. Burak sudah diikat tadi kan, tinggal. Maka Imam Ibnu Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Nabi SAW naik ke atas langit tidak lagi mengendarai burak sebagaimana dianggap oleh sebagian manusia. Ya. Jadi beliau naik burak hanya dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Sedangkan burak itu diikat ala babi Masjid Baitul Maqdis. Itu tetap diikat, yang nanti digunakan tatkala beliau sudah turun lagi, nanti beliau gunakan lagi untuk berkendaraan pulang ke Mekah kembali. Ya, naiknya itu apa? Dengan menggunakan tempat-tempat naik yang dipakai oleh malaikat. Jadi ada tempat-tempat naik yang selalu digunakan oleh malaikat, naik dan turun ke atas langit. Ini alam ghaib yang malam itu disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa langit memiliki pintu dan pintunya semua tertutup rapat sehingga tidak bisa masuk kecuali lewat apa? Pintunya. Maka dikatakan oleh Allah nanti di akhirat, wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba. Nanti di akhirat langit itu akan dibuka, kiranya langit memiliki banyak pintu. Ya. Maka subhanallah, Jibril berkata, bukalah. Maka penjaga pintu berkata, siapa engkau? Faqala Jibril, maka Jibril berkata, saya adalah Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Qal wa qad ursila ilaik. Malaikat bertanya, apakah ia sudah diutus? Ya, apakah beliau sudah diutus? Ya. Qal na'am. Dia mengatakan dia, marhaban bihi fa ni'mal majija fa futiha lana. Selamat datang dengannya. Ini adalah pendatang yang paling baik. Fa futiha lana, maka pintu pun dibukakan untuk kami.
Falamma alawna as-samaa'a ad-dunya, tatkala kami naik ke langit dunia, fa idza rajulun qa'idun an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidah. Kiranya kami dapati seorang lelaki yang sedang duduk, di sisi kanannya ada aswidah. Ya, yang disebut dengan aswidah di sini adalah orang-orang yang hitam. Kemudian di sisi kiri juga seperti itu. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahik. Tatkala dia melihat ke orang-orang yang ada di sebelah kanannya, dia tertawa. Namun tatkala dia melihat ke orang-orang yang ada di sebelah kirinya, dia pun menangis. Jadi ada lelaki yang sedang duduk, tatkala melihat ke orang-orang yang ada di sebelah kanannya, maka dia menangis. Kalau melihat yang ke sebelah kirinya, maka kalau melihat ke sebelah kanan dia tertawa, melihat ke sebelah kiri dia menangis. Maka aku berkata, man hada ya Jibril? Siapakah lelaki ini wahai Jibril? Qal hada abuka Adam. Ini adalah bapakmu Adam. Fasallim alaihi. Maka datangi dia dan ucapkan salam kepadanya. Maka aku datangi, maka aku ucapkan salam, dan dia pun membalas salamku. Kemudian beliau berkata, marhaban bil ibn salih wan nabiy salih. Selamat datang wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian Jibril berkata, hadil aswidah an yamini. Ini orang-orang yang ada di sebelah kanannya, kalau ia melihatnya dia tertawa, adalah ahlul yamin, ahlul jannah. Ya, ini keturunannya yang ada di dalam surga. Ya, semoga kita termasuk yang di kanan ini. Yang tatkala nenek moyang kita melihat, maka beliau pun tertawa. Adapun yang di sebelah kirinya, ini adalah keturunannya yang akan dicampakkan Allah ke dalam neraka. Maka tatkala beliau melihat, maka beliau pun menangis. Kemudian ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di langit dunia ini kembali Nabi melihat banyak hal. Ya, di langit dunia ini kembali Nabi melihat banyak hal. Tatkala aku naik ke atas, kata Rasulullah SAW, ini masih di langit dunia ya, karena subhanallah jarak antara langit dunia dengan langit yang kedua itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Bumi kita ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Jadi jaraknya sangat jauh. Nabi SAW melihat, kata Rasulullah SAW, aku melihat ada kaum yang memiliki kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga. Yahmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka menggaruk dan mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka sehingga koyak-koyak. Faqultu man haula'i Jibril. Aku berkata kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Ini adalah gambaran daripada siksa dari orang-orang yang senantiasa memakan daging-daging manusia dan selalu merusak kehormatan-kehormatan manusia. Ini orang-orang yang selalu melakukan dosa apa? Ghibah, menceritakan orang lain dalam perkara yang hal itu tidak ingin diceritakan kepada orang lain. Ya, banyak dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW naik, sampailah beliau di langit yang kedua, dan kembali Jibril meminta apa? Dibukakan pintu. Ya, jadi langit kedua juga memiliki apa? Pintu lagi, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke langit yang kedua, sama seperti langit pertama tadi. Tidak ada yang bisa masuk ke langit kedua kecuali apabila pintunya dibuka. Maka Jibril kembali minta izin untuk masuk. Maka man siapa engkau Jibril? Siapa bersamamu Muhammad? Qil waqad ursila ilaihi. Apakah ia sudah diutus? Ini menunjukkan bahwa semua malaikat kenal siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala marhaban, selamat datang. Faqala Rasul fafutiha, dibukakan untuk kami. Fa idza ana bibnail khalah Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam. Kiranya aku bertemu dengan dua anak dari paman dari pihak bibi, dari pihak ibu, yakni Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa putra Maryam. Aku bertanya kepada Jibril, hada Yahya wa Isa, ya, atau Jibril berkata kepadaku, ini Yahya dan Isa, datangi mereka berdua dan ucapkan apa? Ucapkan salam. Maka Nabi mendatangi, dan semua para nabi itu sudah meninggal
yang ditemui oleh Nabi SAW dalam sebagian riwayat adalah rohnya yang ditemui, kecuali Isa. Nabi SAW bertemu dengan beliau ruh dan jasad. Karena sebagaimana yang kita yakini dalam keyakinan kita umat Islam, bahwa Nabi Isa belum meninggal. Bar rafa'ahullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, akan tapi Allah mengangkatnya ke atas langit. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dari riwayat yang diceritakan oleh para ulama dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj. Kita cukupkan semoga faedahnya dengan membaca al-Qur'an majlis. Subhanallahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.